Tes, apakah suara saya masuk? Masuk Pak. Mohon Oke, izin, sangat jelas. Yap. ya. Mohon izin menyiapkan PDF-nya terlebih dahulu untuk di share screen oleh Adnan. Ya ini Oke. udah Mas. Udah kelihatan share screen-nya belum? Oh ya, udah. Sudah. Mungkin yang kemarin nomor satu itu udah dibahas di kelas, udah lumayan jelas. Jadi dari Pak Ua juga menyarankan tidak perlu dipresentasikan. Jadi dari kelompok satu dimulai dari exercise 2 yang PIC-nya itu Mas Adi Sudrajat. Oke. Baik, mohon izin Pak Uha dan teman-teman untuk mempresentasikan. Nah, untuk exercise 2 ini, sebelumnya diberi contoh N itu himpunan yang memuat 1 dan 4, yang berisi 1 dan 4, kemudian N aksen itu berisi 2, 4, dan 5. Kemudian diperoleh kardinalitas dari N itu 2, kardinalitas N aksen 3, kardinalitas N iris N aksen eh, sama dengan 1, dan kardinalitas N gabung N aksen itu sama dengan 4. Nah, di soal itu di state ini bukan merupakan satu kebetulan jika 2 ditambah 3 sama dengan 1 tambah 4. Terus pada kenyataannya N dan N aksen akan selalu memenuhi kardinalitas N ditambah kardinalitas N aksen sama dengan kardinalitas N iris N aksen ditambah N gabung N aksen. Nah, di pertanyaannya mengapa demikian? Nah, di soal ini diminta untuk membuktikan statement tersebut. Nah, oke, untuk penyelesaiannya pertama kita ambil sebarang himpunan A dan B. Kemudian kita tahu bahwa A gabung B itu sama dengan A min A iris B, kemudian digabung B. Nah, akibatnya kita peroleh kardinalitas A ditambah kardinalitas B itu sama dengan kardinalitas A min A iris B, kemudian ditambah A iris B ditambah kardinalitas dari B. Lalu kita operasikan dengan operasi kardinalitas seperti biasa, kita peroleh A iris B, kardinalitas A iris B sama dengan kardinalitas A gabung B. Nah, jadi dari sini terbukti bahwa kardinalitas A ditambah kardinalitas B sama dengan kardinalitas A iris B ditambah kardinalitas A gabung B. Kemudian tinggal kita pindah ruas untuk kardinalitas A gabung B, kita dapat eh, apa hasil untuk kardinalitas A iris B. Nah, kemudian akan dibuktikan untuk eh, jika A jika kardinalitas A ditambah kardinalitas B sama dengan kardinalitas A gabung B itu maka A dan B saling asing. Nah, dari asumsi yang kita punya, kalau kita pindah ruas untuk kardinalitas A gabung B, kita peroleh kardinalitas A ditambah kardinalitas B dikurangi kardinalitas A gabung B itu sama dengan 0. Nah, dari hasil yang sebelumnya, kita dapat kardinalitas A iris B itu sama dengan 0. Dalam hal ini berarti A dan B itu saling asing. Dan arah sebaliknya, jika A dan B saling asing, kita punya kardinalitas A iris B itu sama dengan 0. Nah, dengan hasil yang kita peroleh di atas, kita dapatkan kardinalitas A ditambah kardinalitas B sama dengan kardinalitas A gabung B. Nah, dengan demikian terbukti sebagaimana yang diinginkan dari soal. Kemudian untuk exercise 3, untuk satu bilangan ganjil n tidak ada partisi yang terdiri tidak ada partisi yang terdiri atas bilangan-bilangan genap maupun
partisi dengan masing-masing penjumlah banyaknya genap. Eh, nah, mengapa ini bisa terjadi gitu? Untuk kemudian untuk setiap bilangan genap n lebih dari sama dengan 2, kita diminta untuk cari pembuktian bijektif identitas yang tertulis di layar. Nah, untuk penyelesaiannya bisa di-scroll ke bawah. Nah, di sini akan dibuktikan untuk suatu bilangan ganjil n tidak ada partisi yang terdiri atas bilangan eh, genap. Diketahui bilangan bulat n ganjil. Andaikan ada partisi n yang terdiri dari bilangan-bilangan bulat, maka pastilah jumlah partisi tersebut bilangan genap kontradiksi karena n bilangan ganjil. Kemudian andaikan n memiliki partisi dengan masing-masing partisi banyaknya genap, maka jumlahan partisinya juga bilangan genap. Kemudian ini kontradiksi karena n bilangan ganjil. Selanjutnya akan dibuktikan untuk identitas di atas, identitas yang tadi akan dibuktikan eh, banyaknya partisi n jika penjumlah bilangan genap itu sama dengan banyaknya partisi n per 2. Nah, diambil sebarang bilangan genap n anggota bilangan asli, himpunan bilangan semua bilangan asli, di mana partisi n terdiri atas bilangan-bilangan genap. Kemudian diambil A1, A2 sampai AK bilangan asli, di mana K juga bilangan asli, dengan N sama dengan 2 A1 ditambah 2 A2 dan seterusnya sampai ditambah 2 AK. Lalu kita peroleh N sama dengan 2 dikali A1 tambah A2 dan seterusnya sampai AK, sehingga N per 2 itu sama dengan A1 tambah A2 tambah A3 sampai ditambah AK. Nah, kita bisa petakan partisi dari N tadi ke partisi dari N per 2 dengan aturan 2A1 ditambah 2A2 ditambah 2A3 sampai seterusnya ditambah 2AK ke A1 ditambah A2 ditambah A3 dan seterusnya sampai AK. Nah, ini jelas merupakan fungsi injektif di mana 2M dipetakan ke AM. Untuk setiap M, anggota himpunan semua bilangan asli. Kemudian akan ditunjukkan untuk sifat fungsi surjektifnya. Nah, diambil sebarang partisi N per 2 sama dengan A1 tambah A2 dan seterusnya sampai ditambah AK. Nah, di sini selalu terdapat partisi N sama dengan 2A plus 1 ditambah 2A plus 2 ditambah dan seterusnya sampai ditambah 2AK. Sehingga di sini terbukti pemetaan di atas merupakan fungsi surjektif. Nah, jadi terbukti bahwa banyaknya partisi dari N jika penjumlah bilangan genap itu sama dengan banyaknya partisi N per 2. Lalu akan dibuktikan banyaknya partisi N jika penjumlah bilangan genap itu sama dengan banyaknya partisi N untuk masing-masing penjumlah banyaknya genap. Nah, di sini diambil sebarang partisi N sama dengan 2A1 ditambah 2A2 dan seterusnya sampai ditambah 2AK. Nah, kita petakan partisi tersebut ke A1 ditambah A1 ditambah A2 ditambah A2 dan seterusnya sampai ditambah AK plus AK. Nah, ini merupakan fungsi injektif karena untuk setiap M anggota semua bilangan asli di mana 1 kurang dari sama dengan M kurang dari sama dengan K dengan 2AM dipetakan ke AM plus AM. Selanjutnya diambil sebarang partisi N sedemikian hingga masing-masing penjumlah banyaknya genap. Nah, sebagaimana yang dapat kita perhatikan di situ, N sama dengan A1 ditambah A1 dan seterusnya sebanyak 2B1, kemudian A2 tambah A2 dan seterusnya
sebanyak 2B2 dan seterusnya sampai AK ditambah AK dan seterusnya sebanyak 2BK. Nah, di sini kita eh, lihat kita dapat menggabungkan ya, yang misal yang A1 itu kan sebanyak 2B1. Kita gabungkan dua-dua sehingga kita dapat 2A1 ditambah A21 dan seterusnya itu sebanyak B1. Nah, ini proses ini diulang untuk A2 dan seterusnya sampai AK. Nah, ini merupakan partisi dari N dengan penjumlahnya bilangan genap sehingga terbukti fungsi pemetaan tadi merupakan fungsi surjektif. Nah, dari sini terbukti bahwa banyaknya partisi penjumlah dengan N dengan penjumlah bilangan genap itu sama dengan banyaknya partisi N dengan eh, masing-masing penjumlah banyaknya genap. Baik, untuk berikutnya exercise 4. Soalnya adalah mengapa metode bijeksi yang sama juga dapat membuktikan pernyataan yang lebih kuat berikut ini. Untuk N lebih dari sama dengan satu, partisi N eh, di mana penjumlah ganjil berjumlah genap itu sama dengan partisi N di mana penjumlah berbeda-beda, banyaknya penjumlah ganjil berjumlah genap. Dan pernyataan sama dengan genap diubah menjadi ganjil. Maksudnya adalah partisi N di mana penjumlah ganjilnya berjumlah ganjil itu sama dengan partisi N di mana penjumlah berbeda-beda, banyaknya penjumlah ganjil berjumlah ganjil. Itu untuk yang pernyataan sama dengan genap diubah menjadi ganjil. Nah, untuk penyelesaiannya, untuk dari penjumlah berbeda-beda, banyaknya penjumlah ganjil berjumlah genap ke penjumlah ganjil berjumlah genap, itu dapat diambil sebarang N, katakan untuk suatu K bilangan bulat positif, N itu sama dengan A1 ditambah A2 ditambah dan seterusnya ditambah AK dengan AI tidak sama dengan AC untuk setiap I, J elemen 1, 2 sampai K. Kemudian tanpa mengurangi keumuman, misalkan A1 sampai AM itu bilangan ganjil dengan M bilangan genap, maka kita punya K dikurangi M itu jumlah penjumlah genap. Jika dibagi dua hingga menjadi ganjil, maka jelas banyaknya penjumlah genap selalu genap. Sehingga total banyaknya penjumlah ganjil adalah genap juga. Untuk dari penjumlah ganjil berjumlah genap ke penjumlah berbeda-beda, banyaknya penjumlah ganjil berjumlah genap itu dapat diambil sembarang N. Katakan untuk suatu K bilangan bulat positif seperti yang tadi N sama dengan A1 ditambah seterusnya sampai ditambah AK tanpa mengurangi keumuman, misalkan A1 sampai AM itu bilangan ganjil dengan M-nya bilangan genap, kita dapat melakukan splitting seperti yang udah pernah kita lakukan sebelum-sebelumnya. Jadi lumayan trivial. Terlebih kita dapat melakukan splitting terlebih dahulu agar semua penjumlah menjadi ganjil. Berdasarkan identitas sebelumnya, kita dapat melakukan MERS atau penggabungan sehingga penjumlahnya berbeda-beda. Sehingga cukup kita buktikan bahwa banyaknya penjumlah ganjil itu berjumlah genap. Jika ada part ganjil yang berulang, maka jika kita satukan akan menjadi part genap dan karena penjumlah ganjilnya berkurang sejumlah genap, maka sisanya tetaplah genap. Akibatnya banyaknya penjumlah ganjil selalu genap. Contohnya itu 8 ditambah 5 tambah 3 tambah 3 tambah 1 tambah 1 tambah 1 yang penjumlah ganjilnya itu jumlahnya ada 6, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu kita dapat match yang sama sehingga menjadi suatu penjumlah yang berbeda dan genap. Dan karena yang hilang itu adalah dua-dua, dua ganjil itu akan hilang, maka jumlahnya yang ganjil akan tetap berjumlah genap. Begitu pula analog untuk genap diubah menjadi ganjil. Kemudian untuk exercise 5, soalnya adalah pada pada pemetaan bijektif di latihan 4 kita menyatukan dua penjumlah yang sama. Nah, kita diminta untuk dua penjumlah itu yang sama, kita ubah menjadi tiga penjumlah yang sama. Kapan proses itu akan berhenti dan identitas apa yang terbukti? Eh, Penyelesaiannya
Kita dapat mengambil contoh terlebih dahulu seperti ini dengan duanya berjumlah 5 dan satunya berjumlah 3. Itu kita dapat merge 2 plus 2 plus 2-nya, yaitu eh, tiga penjumlah yang sama, itu kita merge, kita jadikan satu di 2 dan satunya juga. Ini harusnya satu plus satu plus satu plus satu, satunya ada 4 harusnya. Jadi ketika duanya diambil 3 kemudian di merge dan satunya juga diambil satu 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 sebanyak 3 di merge juga itu akan menjadi 6 tambah 3 tambah 2 tambah satu. Hal ini akan terus berulang hingga tidak ada part dengan 3 atau lebih perulangan. Jadi tujuan kita menggabungkan semua bilangan yang sama biar semua bilangan yang samanya itu lebih dari 3 biar nggak ada yang jumlahnya itu lebih dari 3. Nah, hal ini akan terus berulang hingga tidak ada parts yang habis bagi 3, sehingga identitas yang akan terbukti dengan sebelumnya, hal ini akan terus berulang hingga tidak ada part dengan 3 atau lebih perulangan. Sedangkan kebalikannya itu ketika ada angka yang habis dibagi 3, kita dapat nge-split angka yang penjumlah yang habis dibagi 3 itu menjadi 3 bilangan. Hal ini akan terus berulang hingga tidak ada parts yang habis dibagi 3, sehingga identitas yang akan terbukti dengan bijeksi ini adalah partisi dari N dengan tidak ada parts dibagi 3 yang habis dibagi 3 itu sama dengan partisi dari N kurang dari 3 perulangan untuk masing-masing part. Kemudian untuk exercise 6 soalnya adalah berikan ide umum latihan sebelumnya dan tunjukkan untuk sebarang bilangan bulat K lebih dari sama dengan 2 dan N lebih dari sama dengan satu. Partisi dari N di mana tidak ada parts habis dibagi K itu sama dengan partisi dari N di mana kurang dari K perulangan untuk masing-masing part. Sebenarnya ini lebih ke umuman dari exercise 5. Jadi penyelesaiannya cukup trivial. Dari partisi dengan tidak ada part yang habis dibagi K ke partisi dengan kurang dari K perulangan tiap part, karena kita akan menyatukan K penjumlah yang sama terus-menerus hingga tidak ada part dengan K atau lebih perulangan, maka kita punya partisi dengan kurang dari K perulangan. Kemudian untuk sebaliknya, karena kita akan membagi part yang habis dibagi K terus-menerus, maka kita akan memiliki partisi dengan semua partisi dengan semua part yang tidak habis dibagi K. Contohnya sama seperti yang sebelumnya. Kemudian untuk exercise 7 oleh Mbak Niputu. Baik, untuk exercise 7 itu misalkan X menyatakan bilangan bulat terbesar yang tidak melebihi X. Gunakan teorema 1 untuk membuktikan bahwa N per 3 dengan pembulatan ke bawah ditambah 1 itu adalah banyaknya partisi dari N dengan penjumlahan berbeda-beda dengan setiap penjumlah berupa suatu pangkat dari 2 atau 3 dikali suatu pangkat dari 2. Jadi kita di sini hanya untuk membuktikan bahwa N per 3 plus 1 itu adalah banyaknya partisi dari N dengan penjumlah berbeda-beda dengan setiap penjumlah berupa suatu pangkat dari 2 atau 3 dikali suatu pangkat dari 2. Di sini kita mengambil N itu sama dengan 1 dan 3, di mana nanti partisinya itu hanya akan memuat angka 1 dan 3, dan M itu berbentuk 2 pangkat K dan 3 dikali 2 pangkat K, di mana K bilangan bulat non-negatif. Maka di sini cukup dibuktikan bahwa Pn di mana N penjumlah anggota N itu sama dengan N per 3 plus 1. Di sini untuk ke sembarang bilangan bulat N pasti dapat dinyatakan sebagai N sama dengan 3 dikali N per 3 ditambah S. Di mana S itu adalah elemen dari 0, 1, dan 1 plus 1. Sehingga N ini dapat dinyatakan sebagai berikut. Sama dengan 1 ditambah 1 sampai dengan berjumlah N. Kemudian karena di sini partisinya hanya memuat angka 1 dan 3,
Jadi di sini kita keluarkan 3 sehingga menjadi 3 ditambah 1 ditambah 1 sampai jumlahnya N dikurang 3. Kemudian itu akan sama dengan 3 ditambah 3 ditambah 1 tambah 1 sampai N sampai jumlahan N sama N itu N dikurang 2 dikali 3 karena 3-nya itu ada 2 yang dikeluarkan dari N. Kemudian itu akan sama dengan 3 plus 3 sampai berjumlah N per 3 ditambah S. Kemudian untuk exercise 8 akan dilanjutkan oleh Mas Adi. Oke, untuk exercise 8 ini kita diminta untuk membuktikan untuk suatu himpunan N terdapat dengan tunggal M sehingga NM itu merupakan pasangan Euler. Nah, untuk penyelesaiannya kita misalkan dulu ada misalkan M suatu himpunan sedemikian hingga NM merupakan pasangan Euler. Kemudian kita andaikan ada M aksen yang tidak sama dengan M sedemikian hingga NM itu merupakan pasangan Euler. Nah, karena M aksen tidak sama dengan M, maka terdapat Y anggota M sehingga Y itu bukan anggota M aksen. Ini tanpa mengurangi keumuman. Kita misalkan demikian. Kemudian diperhatikan dua kasus berikut. Untuk Y anggota N, karena N M aksen itu merupakan pasangan Euler, maka dari teorema 1, ya atasnya exercise ini kalau di buku, itu didapat Y anggota M aksen. Nah, ini terjadi kontradiksi dengan pengandaian. Kemudian untuk Y bukan anggota N, diperoleh Y sama dengan 2 pangkat K X untuk suatu X anggota N. Nah, karena NM aksen itu pasangan Euler, maka Y sama dengan 2 pangkat KX anggota M aksen. Ini terjadi kontradiksi juga dengan pengandaian. Sehingga untuk satu himpunan N terdapat dengan tunggal himpunan N sehingga NM itu Euler pair. Nah, ini untuk selanjutnya untuk exercise 4 ini ada kesalahan ketik ya untuk itemized-nya. Recall identitas partisi yang bukan merupakan tipe banyaknya partisi untuk N jika ada satu kondisi itu sama dengan banyaknya partisi N untuk part di N untuk semua N lebih dari 0. Nah, salah satu contohnya itu adalah banyaknya partisi N jika, sepertinya masih ada kesalahan ketik di saat. Bentar. Nah, mungkin saya lisan saja. Ini ketikanya saya perbaiki lagi. Salah satu contohnya adalah banyaknya partisi N jika self conjugate itu sama dengan banyaknya partisi N jika penjumlah genapnya berbeda. Baik, mungkin sekian untuk presentasi dari kelompok 1. Selanjutnya bisa langsung dilanjut oleh kelompok 2. Ya, nggak ada pertanyaan kan ya untuk dari kelompok lain? Ya, kalau nggak ada silahkan lanjut ke kelompok 2. Baik Pak, saya izin share screen ya Pak. Yes. Apakah sudah kelihatan Pak?
Oke, sudah. Ah, Silahkan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fani dari Matematika Angkatan 20. Di sini saya akan memaparkan hasil kerja kelompok 2. Untuk pertama itu ada exercise 9. Diberikan himpunan N dengan beberapa elemen merupakan 2 pangkat K dikali elemen lain untuk suatu bilangan asih K. Katakan 2 pangkat K, A dan A akan dibuktikan tidak terdapat himpunan M sedemikian sehingga N, pasangan N, M adalah Euler pair. Selanjutnya diasumsikan 2 pangkat KA adalah elemen terkecil dari himpunan N. Sehingga himpunan N dapat dituliskan menjadi N sama dengan A, 2A, 2 pangkat 2A, 2 pangkat 3A, seterusnya sampai 2 pangkat KA. Akan ditunjukkan bahwa himpunan M dapat dibangun secara unik sehingga berhasil untuk semua N lebih kecil dari 2 pangkat KA, tetapi gagal untuk N sama dengan 2 pangkat KA. Mohon maaf, sepertinya ada kesalahan pengetikan di himpunan M. Selanjutnya, didefinisikan himpunan M dengan M sama dengan A, 2A, 2 pangkat 2A, 2 pangkat 3A, sampai seterusnya. Untuk N lebih kecil dari 2 pangkat KA berhasil karena setiap elemen dalam N memiliki elemen yang sesuai dalam himpunan M, yang merupakan kelipatan pangkat 2 yang lebih rendah dari himpunan N. Maka sifat Euler pair terpenuhi. Terbukti untuk N lebih kecil dari 2 pangkat KA. Selanjutnya untuk N sama dengan 2 pangkat KA, berdasarkan sifat Euler pair harus ada elemen M dalam M sehingga 2 pangkat KA membagi M. Namun elemen terbesar himpunan M adalah 2 pangkat K-1A yang lebih kecil daripada 2 pangkat KA. Oleh karena itu, tidak akan ada elemen dalam M yang dapat memenuhi kondisi pembagian untuk 2 pangkat KA. Dan dengan demikian, pasangan MN tidak memenuhi Euler pair ketika N sama dengan 2 pangkat KA. Jadi terbukti tidak terdapat himpunan M sedemikian sehingga terdapat himpunan pasangan N, M adalah Euler pair. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fajar. Mohon maaf, sepertinya Fajar sedang tidak ada di dalam room. Mungkin bisa dilanjutin oleh Baik Husna. Baik, selamat pagi. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Eh, kita langsung ke yang nomor 11 ini aja ya, Kak. Baik, pertanyaannya, tunjukkan bahwa partisi dari N dalam bentuk pangkat dari K, di mana K lebih besar dari 1, dan di mana tidak ada penjumlah yang muncul lebih dari K dikurangi 1 kali selalu sama dengan 1. Untuk penyelesaiannya, representasi nilai N pada basis K selalu tunggal. Sebut saja N sama dengan D1, D2, D3 sampai dengan DM dikurangi 1 DM untuk suatu D1
D1 elemen dari zat K ekuivalen dengan D1 di mana D1 kurang dari sama dengan K dikurangi 1, di mana I sama dengan 1, 2, 3 sampai M dikurangi 1, M. Dengan hal ini, kita dapat mengatakan bahwa N sama dengan D1 K pangkat M1, K pangkat M dikurangi 1 ditambah D2 K pangkat M dikurangi 2 ditambah D3 K pangkat M dikurangi 3 sampai dengan D DM min 1 K pangkat 1 ditambah DM1 adalah sebuah partisi dalam bentuk pangkat dari K di mana tidak ada penjumlahan yang muncul lebih dari K dikurangi 1 kali. Maka partisi tersebut dinyatakan terbukti. Mungkin hanya ini, Kak. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan saya lanjutkan untuk exercise 12 dan 13. Untuk exercise 12, eh, untuk contoh dari buku sudah saya tampilkan di overleaf-nya. Nah, dari contoh di atas dapat disimpulkan beberapa kondisi dari baris titik-titik dapat disebut sebagai Ferrer graph. Untuk kondisi pertama yaitu baris titik-titik harus disusun secara rata kiri. Kemudian tidak boleh terdapat ruang kosong pada setiap baris. Setiap baris harus memiliki jumlah titik yang sama atau lebih sedikit daripada baris sebelumnya dan berlaku kebalikannya. Kemudian jumlah baris dan jumlah titik di setiap baris harus sesuai dengan partisi yang sedang direpresentasikan. Dalam contoh 4 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 1. Terdapat 5 baris, satu untuk setiap tambahan yang berbeda dan jumlah titik di setiap baris sesuai dengan nilai tambahan dalam partisi tersebut. Kemudian kondisi terakhir yaitu jarak antara titik di setiap baris harus sama. Untuk exercise 13, apakah posisi dari outer corner mempengaruhi cukup untuk menentukan suatu partisi yang unik? Jadi berdasarkan penjelasan exercise 12 tadi, bahwa salah satu syarat baris titik-titik dapat dikatakan Ferrer graph adalah tidak terdapat ruang kosong pada setiap baris di antara dua titik. Atau dengan kata lain, jika kita sudah membuat outer corner, maka haruslah inner corner tidak boleh kosong. Oleh karena itu, posisi dari outer corner cukup untuk menentukan partisi yang unik. Untuk exercise 14, posisi inner corner tidak cukup untuk menentukan partisi yang unik. Karena apabila kita menghapus outer corner dari suatu partisi dengan tetap mempertahankan inner corner, maka kita akan memperoleh partisi yang baru. Sebagai contoh, saya tampilkan gambar berikut. Untuk exercise 15 dari kelompok 2 belum menyelesaikannya, mungkin bisa dilanjut ke kelompok 3 atau ada yang mau ditanyakan? Karena sepertinya tidak ada yang ingin bertanya, saya izin stop sharing. Ya, terima kasih. Baik, silahkan untuk kelompok 3 bisa melanjutkan presentasi.
Hmm, mohon izin sebentar ya, Mas. Tadi. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke, baik. Selanjutnya, saya dari kelompok 3. Saya Muhammad Hakan Syukur dari Matematika Angkatan 2020 akan melanjutkan presentasi untuk exercise nomor 16. Nah, untuk soal dari exercise nomor 16 itu diminta untuk mencari partisi konjugat dari yang pertama itu 3 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 1. Kemudian yang kedua 7 ditambah 1 dan yang ketiga bisa teman-teman lihat juga untuk yang nomor 3. Nah, untuk penyelesaiannya berdasarkan yang sudah kita pelajari di dalam kelas, kita perhatikan bahwa untuk menggambarkan graf error suatu partisi itu, untuk mencari konjugatnya adalah dengan cara baris itu akan menjadi kolom, kemudian itulah yang disebut dengan konjugatnya. Nah, dari yang nomor 1 dapat kita lihat bahwa banyak barisnya adalah sebanyak 6, kemudian eh, diperoleh hasilnya adalah 6 ditambah 4 ditambah 2. Nah, untuk yang kedua itu adalah karena baris menjadi kolom, maka 2 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 sebanyak 6 kali. Kemudian untuk yang nomor 3 itu adalah 5 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 1. Baik, saya lanjutkan untuk exercise nomor 17. Untuk soalnya, untuk N sama dengan 7 dan M sama dengan 3, tunjukkan bahwa banyaknya partisi N dengan M penjumlah sama dengan partisi dari N dengan penjumlah terbesarnya itu M. Dipenuhi oleh conjugation dengan mendaftar semua kemungkinan partisinya. Nah, karena tadi diketahui kita mencari untuk N sama dengan 7 dan M sama dengan 5, maka kita akan mencari semua kemungkinan partisi dari 7 dengan 3 penjumlah. Nah, diperoleh untuk misalkan A1 itu ada 5 ditambah 1 ditambah 1. Untuk keduanya itu ditambah 1. Dan A3-nya itu 3 ditambah 2 ditambah 2. Dan yang terakhir kita temukan A4, 3 ditambah 3 ditambah 1. Nah, kemudian kita cari juga semua kemungkinan untuk partisi dari 7 di mana penjumlah terbesarnya itu 3. Nah, diperoleh B1 itu ada 3 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 tambah 1. B2 ada 3, 2, 1, 1. B3-nya 3, 2, 2. Dan B4-nya 3 ditambah 3 tambah 1. Nah, dari A1 sampai A4 dan B1 sampai
B4 itu kita gambarkan setiap partisinya tersebut dalam graf Ferrer, gimana yang telah dijelaskan oleh teman saya Hakan tadi. Nah, dapat kita peroleh bahwa partisi AI merupakan itu konjugat dari BI untuk setiap I elemen dari 1, 2, 3, dan 4. Sehingga terbukti bahwa untuk partisi dari 7 dengan 3 penjumlah itu sama dengan partisi 7 dengan penjumlah terbesarnya sama dengan 3. Kemudian untuk exercise 18 akan digunakan konjugasi untuk menyempurnakan pembuktian bijektif identitas P partisi N dengan banyaknya penjumlah kurang dari M sama dengan banyaknya partisi N semua penjumlahnya kurang dari M. Untuk banyaknya partisi kurang dari sama dengan M, jika kita banyaknya titik di kolom pertama, tentu saja kurang dari sama dengan M juga. Akibatnya kalau kita konjugat, di baris pertama, yang tadinya kolom pertama, banyaknya titik juga kurang dari sama dengan M, atau penjumlah terbesarnya kurang dari sama dengan M. Sebaliknya, kalau penjumlah terbesarnya kurang dari sama dengan M, baris pertamanya tentu saja banyaknya titik juga kurang dari sama dengan M, dan konjugatnya memiliki banyak titik di kolom pertama kurang dari sama dengan M juga. Baik, selanjutnya untuk exercise nomor 19, untuk melanjutkan daftar partisi pada exercise 17 yang saya jelaskan tadi, sehingga menunjukkan bijeksi partisi dari N untuk penjumlahnya M penjumlahnya itu kurang dari M, dan partisi dari N untuk semua penjumlahnya kurang dari M. Dengan ulang. Nah, kita perhatikan bahwa semua kemungkinan untuk partisi dari 7 dengan penjumlah kurang dari sama dengan 3 itu antara lain sebagai berikut. Ada 7, 6 1, 5 tambah 2, 4 tambah 3, 5 1 1, 4 2 1, 3 2 2, dan 3 3 1. Selanjutnya diperhatikan juga untuk semua kemungkinan untuk partisi dari 7 untuk semua penjumlahnya kurang dari sama dengan 3. Boleh di-scroll. Nah, diperoleh dari B1 sampai B8 itu B1 111 sebanyak 7 kali, dan B2 itu ada 21111, B3 22111, B4 2221, B5-nya 31111, B6 3211, B7 331, dan B8 322. Sama seperti exercise nomor 17 tadi, jika kita gambarkan setiap partisi tersebut dalam graf Ferrer, dapat diperoleh bahwa partisi dari AI merupakan konjugat dari BI untuk setiap I dari 1, 2, 3, hingga 8. Nah, sehingga terbukti bahwa untuk banyaknya partisi 7 dengan penjumlahnya kurang dari sama dengan 3, dan partisi 7 untuk semua penjumlahnya kurang dari 3. Baik, untuk nomor selanjutnya, nomor 20, itu gunakan konjugasi untuk membuktikan P dengan N penjumlahan berbeda itu sama dengan Pn penjumlahan dari 1 hingga penjumlahan terbesar. Sebagai contoh, untuk N dengan 6, kita punyai di ruas kiri itu memiliki 4 partisi. Nah, karena penjumlahan berbeda berarti ada 6, 5 ditambah 1, 4 ditambah 2, 3 ditambah 2 ditambah 1. Nah, kemudian untuk di ruas yang di sebelah kanan, ternyata didapat pula bahwa terdapat partisi. Nah, karena syaratnya adalah penjumlahan 1 sampai dengan penjumlahan terbesar, maka penulisannya adalah 1 ditambah 1 hingga 6 kali, kemudian 2 ditambah 1 sebanyak 5 kali, 2 ditambah 2 ditambah 1, ditambah 1, kemudian 3 ditambah 2 ditambah 1. Nah, untuk penyelesaian pembuktiannya, kita ambil sebarang partisi N dengan semua penjumlahan berbeda.
Nah, kita misalkan jumlahnya itu adalah X1, X2, hingga XK. Dengan syarat X1 itu besar dari X2 hingga XK. Nah, tinjau graph error dari partisi tersebut. Untuk memudahkan eh, pembuktian, kita namakan graph error dari partisi N itu dengan semua penjumlahan berbeda sebagai A. Dan graph error yang hasil konjugatnya itu adalah B. Nah, kita misalkan juga partisi yang berkorespondensi dengan graph error B itu adalah partisi V. Nah, pada baris pertama A terdapat X1 buah titik, yaitu baris yang panjangnya ke kanan, kita sebut X1. Nah, maka terdapat X1 buah titik pada kolom pertama B, karena B adalah konjugat dari A. Nah, yang dimana konjugat itu eh, hmm, X2. Nah, X2 kecil dari 1. X2 kecil dari X1, maka dari dua kolom pertama graph error B itu dapat disimpulkan. Nah, selanjutnya terdapat selanjutnya kita lihat juga bahwa pada baris kedua dari graph error A itu kita namakan X2. Nah, sehingga terdapat X2 titik pada kolom kedua B. Nah, karena X2 itu kecil dari X1, maka dari dua kolom pertama graph error B itu dapat disimpulkan bahwa terdapat X1 dikurang X2 yang besar dari sama dengan 1 penjumlah 1 pada partisi V. Nah, selanjutnya pada kolom ketiga B itu terdapat X3 titik. Karena X3 kecil dari X2, maka dari tiga kolom pertama graph error B itu kita juga dapat menyimpulkan bahwa X2 dikurang X3 itu besar dari sama dengan 1 penjumlah 2 pada partisi V. Nah, apabila kita meninjau 4 kolom pertama dari graph error B, maka 5 kolom pertama dari B dan seterusnya hingga seluruh kolom B itu kita dapat menuliskannya memperumumnya dengan XI plus 1 buah penjumlah dari I dengan I-nya dari anggota 3, 4 hingga K minus 1. Dengan XK itu besar sama dengan 1 buah penjumlah dari K pada partisi V. Nah, diperoleh partisi V itu memuat semua penjumlah dari 1 hingga yang terbesarnya. Dalam hal ini adalah K. Nah, dengan demikian kita dapat terbukti bahwa P dengan N bersyarat penjumlah berbeda itu sama dengan N dengan penjumlahan dari 1 hingga penjumlahan terbesar. Kemudian, mohon maaf sebentar, sepertinya filenya agak kurang lengkap hasil downloadnya. Mungkin izin stop share sebentar, terus izin share kembali. Oke, mungkin bisa dilanjutkan, Mas Ilalang. Baik, untuk exercise 21, kita katakan suatu partisi persegi panjang jika graph error-nya merupakan persegi panjang dengan panjang setidaknya sama dengan lebarnya. Akan ditunjukkan kalau partisi N yang dengan partisinya berurutan selisihnya 2, itu sama dengan banyaknya partisi N dalam bentuk persegi panjang.
Dari kiri ke kanan kita bisa ambil sembarang partisi N dengan partisinya berurutan selisihnya 2. Jadi misalnya A, kemudian A-2, A-4, hingga A-2K, atau A plus 2, A plus 4, dan seterusnya, di mana A dan K bilangan asli. Dan kita bisa mengubah bentuknya menjadi A K plus 1 kurangi A 2 dikalikan 1 plus 2 plus 3 plus 4 dan seterusnya hingga K. Nah, dari sini kita bisa dapatkan A perkalian A min K dikalikan K plus 1. Jadi kita bisa mengubah partisi N tadi menjadi suatu persegi panjang dengan panjang A min K dan lebarnya K plus 1. Nah, tentu saja A min 2K lebih dari sama dengan 1. Dan sehingga A min K lebih dari sama dengan K plus 1. Nah, untuk sebaliknya, kita bisa mengambil sebaran persegi panjang dengan panjangnya A min K dan lebarnya K plus 1. Kemudian kita bisa mengubahnya jadi dari baris pertama dan kolom pertama menjadi satu penjumlah, kemudian baris kedua dan kolom kedua menjadi satu penjumlah, dan seterusnya, untuk mendapatkan partisi dengan bentuk A, A plus A min 2, A min 4, dan seterusnya hingga A min 2. Selanjutnya kembali ke Mas Hakan. Oke, baik. Selanjutnya akan dilanjutkan ke exercise nomor 22. Dengan soal itu akan ditunjukkan bahwa N dengan persegi panjang sama dengan banyaknya faktor N yang kurang dari atau sama dengan akar N. Nah, untuk pembuktiannya, kita tinjau sebarang partisi dari N. Nah, kita misalkan partisi dari N tersebut memiliki representasi graf Ferrer dengan panjang A dan tingginya adalah B, maka karena kita punyanya adalah persegi panjang, maka A besar sama dengan B. Nah, kita dapat menulisnya grafnya dengan berikut. N itu adalah A ditambah A sebanyak B kali, maka dapat ditulis dengan A dikalikan B. Nah, kita perhatikan bahwa eh, berdasarkan syarat yang sudah kita tulis itu B kecil dari sama dengan A. Nah, maka dapat dituliskan bahwa B kuadrat kecil dari sama dengan A dikali B. Berdasarkan yang telah kita buat di atas, maka A dikali B itu adalah N, sehingga B itu kecil dari sama dengan akar N. Nah, lebih lanjut, B merupakan faktor dari N sehingga banyaknya B yang mungkin atau dengan banyaknya partisi dari N yang merupakan persegi panjang itu sama dengan banyaknya faktor dari N yang kurang dari atau sama dengan akar N. Sehingga terbukti bahwa N untuk persegi panjang sama dengan banyaknya faktor N yang kurang dari atau sama dengan akar N. Nah, kemudian dilanjutkan lagi oleh ilalang. Kemudian exercise 23 akan ditunjukkan kalau banyaknya pembagi N ganjil jika dan hanya jika N itu suatu bilangan kuadrat. Tentu saja kalau N bukan bilangan kuadrat, banyaknya pembaginya adalah suatu bilangan genap 2Q dengan Q bilangan asli, karena faktor tentu saja berpasangan. Nah, kecuali jika P sama dengan Q, atau jika ada pembagi P sama dengan Q, sehingga N itu bilangan kuadrat. Dalam kasus ini, dia yang tadinya berpasangan jadi hanya 1, sehingga banyaknya pembagi N, jika N adalah bilangan kuadrat, adalah 2 kali Q min 1 ditambah 1 yang merupakan bilangan ganjil.
Kemudian exercise 24 bisa dilanjutkan ke kelompok 4. Oke, mungkin dari kelompok 3 sudah selesai sampai di exercise nomor 23. Kemudian kami dari kelompok 3 kembalikan ke Pak Uha atau mungkin Mas Adi. Baik, terima kasih kelompok 3 atas presentasinya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan sebelumnya untuk kelompok 3 ini. Oke, sepertinya tidak ada ya. Jadi terima kasih kelompok 3. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan dengan presentasi dari kelompok 4. Baik, saya mau izin untuk share screen. Baik, semoga tampilan di layar saya sudah jelas dan dapat dilihat. Jadi untuk kelompok 4 nanti akan menjelaskan nomor 24, 25, 26, 27, 28, 29, dan 30. Nah, untuk nomor 24 akan dijelaskan oleh Juan. Silakan Juan. Oke, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke, di exercise 24 itu kita diminta untuk menunjukkan bahwa jika banyak partisi dari N ganjil, jika dan hanya jika banyak partisi dari N dengan part ganjil berbeda-beda juga ganjil. Nah, di sini dikasih petunjuk untuk menggunakan equation 3.4, di mana equation 3.4 adalah banyaknya partisi N dengan self conjugate itu sama dengan banyak partisi dari N yang parts ganjilnya berbeda-beda. Nah, kemudian kita perhatikan dulu bahwa hanya ada dua kemungkinan konjugat dari partisi suatu bilangan, yaitu partisinya self conjugate dan tidak. Selanjutnya, konjugat dari partisi yang tidak self conjugate pasti juga anggota partisi bilangan tersebut, karena jumlah partisinya menghasilkan bilangan yang sama. Kemudian akibat dari itu adalah tiap partisi yang tidak self conjugate dapat dipasangkan dengan konjugatnya. Dengan kata lain, banyaknya partisi yang tidak self conjugate pasti bilangan genap. Kemudian kita baru buktikan yang diminta soal. Yang pertama dibuktikan dari kiri ke kanan, yaitu akan dibuktikan jika partisi dari N ganjil, maka partisi dari N dengan partisi ganjil berbeda-beda juga ganjil. Karena banyak partisi yang tidak self conjugate selalu genap, maka banyak partisi yang self conjugate ganjil. Kan tadi kita punya partisi N-nya ganjil, kemudian yang tidak self conjugate genap. Maka yang partisi yang self conjugate berarti kan ganjil kurangi genap pasti selalu ganjil. Kemudian berdasarkan equation 3.4, karena partisi yang self conjugate sama dengan partisi dengan parts yang ganjil berbeda, maka diperoleh partisi N dengan parts ganjil berbeda ganjil. Kemudian yang dari kanan ke kiri akan dibuktikan jika P partisi yang parts ganjil berbeda-beda ganjil, maka partisi dari N juga ganjil. Caranya serupa, karena partisi dari parts ganjil berbeda-beda ganjil, maka berdasarkan equation 3.4 diperoleh partisi yang self conjugate-nya juga ganjil. Selanjutnya, karena partisi yang tidak self conjugate selalu genap, maka partisi N sama dengan ganjil plus genap yang menghasilkan ganjil. Jadi terbukti bahwa partisi N ganjil jika dan hanya jika partisi N parts ganjil berbeda-beda juga ganjil. Mungkin akan dilanjutkan oleh Kak Richard. Baik, selanjutnya untuk exercise 25, persegi Durufay pada suatu feather board adalah persegi terbesar yang termuat di dalamnya. Ini adalah contoh dari persegi Durufay dari 4 plus 4 plus 2 plus 1 plus 1. Ini diperhatikan bahwa persegi Durufay berikut memiliki panjangnya 2. Nah, amati bahwa baik kanan maupun
bawah dari persegi Durvey terdapat Faro boards yang memiliki ukuran lebih kecil. Coba ditunjukkan bahwa partisi dari N panjang sisi persegi Durvey sama dengan J itu sama dengan penjumlahan untuk setiap M partisi M dengan parts kurang dari sama dengan J dikali partisi N kurang J kuadrat kurang M parts-nya kurang dari J. Nah, berikut adalah jawabannya. Nah, diketahui nanti kan N adalah partisi yang dapat berupa Faro boards dan terdapat dengan persegi Durvey. Nah, kita misalkan panjangnya persegi Durvey itu panjang sisi perseginya itu J. Nah, diperhatikan bahwa terdapat Faro boards yang lebih kecil di sebelah kanan atau bawah persegi Durvey. Berikut adalah ilustrasi tersebut. Nah, yang warna merah itu atau J itu adalah panjang sisinya. M itu adalah banyaknya yang ada di bawah persegi Durvey, yang K itu banyaknya titik atau kotak yang di sebelah kanannya persegi Durvey. Nah, untuk yang pertama, kita lihat yang sisi yang bagian bawahnya dulu. Nah, untuk Faro boards yang bagian bawah, itu kita ambil sembarang M, di mana M-nya itu kurang dari sama dengan N minus J kuadrat. Nah, dapat dipartisi dengan dapat dipandang seperti Faro boards yang banyak partsnya itu kurang dari sama dengan J. Nah, oleh sebab itu kita peroleh banyaknya partisi itu adalah sebagai berikut. P, M, partsnya kurang dari sama dengan J. Nah, untuk yang sebelah kanan, karena tadi itu kan kita udah memiliki, udah ambil yang bagian bawah dan bagian perseginya, maka sisa titik atau sisa persegi Farornya itu K, di mana K itu sama dengan N kurang J kuadrat dikurang M. Nah, bagian K ini juga bisa dapat dipandang sebagai Faro boards dengan banyaknya parts itu kurang dari sama dengan J. Nah, oleh sebab itu diperoleh banyaknya partisi itu adalah PK dengan partsnya kurang dari sama dengan J atau sama dengan P N kurang J kuadrat dikurang M dengan partsnya kurang dari sama dengan J. Dengan begitu dapat ditentukan banyaknya partisi dari N, yaitu jumlahan dari kombinasi partisi M dan K. Dengan kata lain diperoleh persamaan berikut. Baik, untuk selanjutnya akan saya jelaskan mengenai nomor 26. Jadi nomor 26 soalnya adalah list graph error untuk semua partisi dari 5 dan tandai partisi sisa dari pemasangan dengan partisi 4. Berikut merupakan yang di sisi kiri adalah partisi dari 5, yaitu 221, kemudian 2111, 311, 41, 32, dan 5 itu sendiri, kemudian juga ada 11111. Nah, kita bisa menemukan partisi dari 4 dengan cara menghapus bagian yang paling bawah sendiri. Untuk yang 221, dihapus satunya menjadi 22, ini salah satu partisi dari 4. Kemudian ada 2111, satu paling bawah dihapus, maka menjadi 211 yang merupakan salah satu partisi dari 4. Kemudian ada 311, kita menghapus bagian paling terakhir yang ada di sini, menjadi 31 yang merupakan salah satu partisi dari 4. Kemudian kita juga bisa menghapus 41, satunya yang bawah ini dihapus menjadi 4 itu sendiri. Kemudian untuk partisi dengan semua menjumlah 1, yaitu 11111, kita dapat menghapus bagian paling terakhir menjadi 1111, yang itu juga salah satu partisi dari 4, seperti itu. Jadi untuk partisi dari 4 itu ada 22, 211, 31, 4 itu sendiri, dan 1111. Selanjutnya nomor 27 akan dijelaskan oleh Juan. Silakan Juan. Oke, untuk nomor 27 ini kita diminta untuk menghitung 10 bilangan Fibonacci pertama. Nah, kita punya definisi barisan Fibonacci F0, F1, F2, dan seterusnya secara rekursif adalah F0 sama dengan 0, F1 sama dengan 1, dan
Fn sama dengan Fn-1 tambah Fn-2 untuk semua n lebih besar sama dengan 2. Akibatnya diperoleh F2 sama dengan F1 plus F0 sama dengan 1 plus 0 sama dengan 1. F3 sama dengan F2 plus F1 sama dengan 1 plus 1 sama dengan 2. Dilakukan dengan cara serupa untuk sampai F4, F5, F6, F7, F8 sampai F9 diperoleh F8 tambah F7 sama dengan 21 plus 13 sama dengan 34. Jadi 10 bilangan Fibonacci pertama adalah 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, dan 34. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Riza. Baik, selanjutnya untuk exercise 28, substitusi n-1 untuk n pada definisi Fn-1 sama dengan Fn-2 plus Fn-3 untuk setiap n lebih dari sama dengan 3. Gunakan ini untuk menunjukkan bahwa 1 F0 sama dengan 0, F1 sama dengan 1, F2 sama dengan 1, dan Fn sama dengan 2 Fn-1 dikurangi Fn-3 untuk setiap n lebih dari sama dengan 3. Nomor 2, F0 sama F0, F1, F2-nya sama, dan Fn sama dengan 2 Fn-2 plus Fn-3 untuk setiap n lebih dari sama dengan 3. Nah, diketahui Fn-1 sama dengan Fn-2 tambah Fn-3 ini kan dari yang dari soal. Oleh sebab itu kita peroleh diberikan bahwa dari Fn-1 sama dengan Fn-2 plus Fn-3 itu sama aja dengan Fn-2 sama dengan Fn-1 dikurangi Fn-3. Dengan begitu, kita lihat bahwa rumus untuk Fibonacci Fn sama dengan Fn-1 ditambah Fn-2. Kita substitusi tadi Fn-2-nya ke persamaan, sehingga nanti kita peroleh persamaan Fn sama dengan 2 Fn-1 dikurangi Fn-3. Nah, selanjutnya diperhatikan bahwa Fn, tadi kembali lagi menggunakan rumus Fibonacci, Fn sama dengan Fn-1 ditambah Fn-2. Kita substitusi Fn-1-nya yang dari soal tadi itu ke persamaan, sehingga kita peroleh 2 Fn-2 ditambah Fn-3. Baik, Karena sudah cukup jelas ya. Terakhir nanti exercise 2 ini aja ya. baik Silakan. Pak. Baik, untuk nomor 29 akan saya jelaskan. Untuk nomor 29, kita diminta untuk membuktikan salah satu sifat dari barisan Fibonacci. Sifatnya yaitu Fn itu akan sama dengan jumlahan dari Fn-1 ditambah Fn-3 ditambah Fn-5 dan seterusnya untuk n genap. Jadi suatu suku ke n itu akan sama dengan suku yang sebelumnya ditambah 2 suku yang sebelumnya ditambah 2 suku yang sebelumnya lagi dan seterusnya seperti itu. Kita akan menunjukkan menggunakan induksi matematika. Yang pertama kita tunjukkan untuk n sama dengan 2. Jelas bahwa F2 itu sama dengan 1 dan F1 juga sama dengan 1, seperti yang tadi dijelaskan oleh Juan. Sehingga F2 itu sama dengan F1. Kemudian kita asumsikan benar bahwa FK itu sama dengan FK-1 ditambah FK-3 ditambah FK-5 dan seterusnya dengan K bilangan genap. Selanjutnya akan dibuktikan benar untuk FK plus 2. Kita perhatikan bahwa FK plus 2 itu merupakan tambahan penjumlahan dari FK plus 1 ditambah FK. Itu merupakan sifat dari barisan Fibonacci. Tadi kita sudah mengasumsikan benar bahwa FK itu sama dengan FK-1 ditambah FK-3 ditambah FK-5 dan seterusnya. Jadi kita substitusikan di sini sehingga diperoleh benar bahwa FK plus 2 itu akan sama dengan FK plus 1 ditambah FK-1 ditambah FK-3 ditambah FK-5 dan seterusnya. Dengan kata lain, FK plus 2 itu akan sama dengan jumlahan dari satu suku sebelumnya ditambah 2 suku sebelumnya ditambah 2 suku sebelumnya lagi dan seterusnya seperti itu. Dengan demikian terbukti bahwa Fn sama dengan Fn-1 ditambah Fn-3 ditambah Fn-5 dan seterusnya untuk n bilangan genap. Baik, demikian presentasi dari kelompok 4. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.
Saya kembalikan ke Pak Oha. Oke.